Three, two, one. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya. Gimana kabar Kak Ariana? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Siapa yang tahu bulan ini kita merayakan apa? Kita merayakan apa Kak Ariana? Ayo Pak. Oh. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus adik-adik. Ya betul, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan terus mengalir di hati kita ya. Amin. Yuk kita ajak semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama-sama. Sebelum itu, mari kita lipat kedua tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kau menyertai kami begitu luar biasanya. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Biar Engkau tinggal di hati kami dan Engkau terus bekerja di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah berdoa katakan amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama ya adik-adik. Kita pujikan, hai dunia gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dari awal ya adik-adik. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi, hai dunia gembiralah. Dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita terus bersyukur di hadapan Tuhan ya adik-adik. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Ya, kita tetap bersuka cita bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dia datang sebagai Raja untuk menebus setiap dosa kita. Mari kita pujikan, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik.
Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Amin. Yuk, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan satu lagu yaitu Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah datang ke dunia ini Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Yesus. Biarlah kami bersuka cita menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah Raja damai di dalam hidup kami. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkau Tuhan penuh kasih. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus tiap dosa kami Tuhan. Untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang kami puja, yang ku puji. Oh, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang kami sembah, yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Marilah sembah Tuhan hari ini. Mari kita muliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan hidup di dalam kami. Kami bersyukur.
di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, oh, di tempat maha tinggi. Saya serahkan pada hamba ini. Halo, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik, kita ketemu lagi bersama Kak Dianha di dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu JKI Panji Kristus. Sekarang kita sudah menyanyi bersukacita ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tirukan Kak Dianha berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau jadikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang mendengar firman-Mu. Silakan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Adik-adik gak terasa ya, mau penghujung di tahun 2022 ini, apalagi kita akan merayakan Natal. Merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia untuk apa? Menebus dosa kita. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini, firman hari ini berjudul Ceritakanlah Kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Orang yang manakah? Apakah hanya anak-anak kecil aja kak? Tidak, semua kalangan, yaitu anak kecil, orang dewasa, bahkan orang tua yang lanjut usia sekalipun. Kita patut menceritakan tentang Yesus Kristus lahir di dunia ini untuk apa? Menebus dosa kita semua. Dia juru selamat. Yuk kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua. Pasal kedua ayat yang keberapa? 8 sampai yang 15. Yuk Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 15. Kak Dianha akan bacakan ya untuk adik-adik semua ya. Judulnya adalah Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, pada saat itu ada gembala-gembala. Gembala-gembala itu apa? Yang menggembalakan kambing dan domba. Di mana? Di padang. Itu malam hari. Ya, di sini dikatakan pada waktu malam. Tiba-tiba saat mungkin Pak Gembalanya ini lagi duduk-duduk santai sambil melihat domba-dombanya, memperhatikan domba-dombanya, tiba-tiba datang siapa? Seorang malaikat Tuhan penuh dengan kemuliaan sesuatu yang sangat terang. Ya, malaikat Tuhan datang ya. Tapi Pak Gembala-gembala ini sangat takut. Mereka takut. Ini ada apa ini? Kok tiba-tiba ada seorang yang datang yang penuh dengan kemuliaan, terang sekali. Ada apa ini? Ya, sangat ketakutan ya mereka ya, Pak Gembala-gembala ini ya. Yuk lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dikatakan malaikat Tuhan kepada Pak Gembala-gembala yang ketakutan ini, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk siapa? Untuk seluruh bangsa ini. Terus kita lanjutkan ayat ke-11 adik-adik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan bersama-sama, telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Ternyata malaikat Tuhan memberitahukan Pak Gembala ini, kamu jangan takut. Aku mau ngasih kabar bahwa ada kesukaan yang besar bagi bangsa ini. Dikatakan di sini, telah lahir bagimu juru selamat. Pasti Pak Gembala ini mikir, ya siapa ya juru selamatnya ya? Dan di mana ya? Nah, kemudian dikatakan kepada Pak malaikatnya bilang, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini loh tandanya, telah lahir bagimu juru selamat itu. Ada seorang bayi yang lahir dibungkus lampin. Lampin itu kain ya adik-adik. Dan kemudian tidurnya di mana? Tidurnya di dalam palungan. Palungan itu tempat untuk makan kambing domba. Ternyata yang dipikirkan juru selamat kok lahirnya pakai kain lampin, bukan pakai kain yang mahal. Kemudian kok ada tidurnya di palungan, bukan di kasur yang empuk. Mungkin kita pada waktu itu saat kita jadi Pak Gembala, pikiran kita seperti itu ya. Tetapi tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Ya, tidak hanya satu malaikat aja. Ternyata yang menjumpai siapa Pak Gembala? Itu bala tentara juga. Bala tentara surga memuji Allah. Gimana memujinya? Di sini ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Pak Gembala ini tidak takut lagi. Pak bala tentara dari surga datang bersama dengan malaikat tadi ya. Malaikat yang memberitakan bahwa juru selamat datang di dunia. Ternyata Tuhan memberikan kabar baik. Malaikat memberikan kabar baik bukan hanya pada orang yang kaya, tetapi juga pada orang yang tidak mampu juga. Pak Gembala itu bukan orang yang kaya adik-adik, tetapi kabar sukacita lahirnya juru selamat itu diberitakan kepada semua orang. Tuhan tidak pernah pilih, aku mau datang hanya di orang kaya saja. Tidak. Atau Tuhan tidak pernah pilih, aku mau datang di orang miskin saja. Tidak. Tuhan datang sebagai juru selamat untuk semua orang. Jadi adik-adik ingat, ceritakanlah kabar tentang Yesus kepada semua orang, baik orang kaya, orang miskin, orang yang masih kecil maupun dewasa, laki-laki, perempuan. Kita memberitakan bahwa Yesus, juru selamat kita, telah lahir di dunia ini. Untuk siapa? Untuk semua kita yang berdosa. Ingat adik-adik, Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Dia rela
Raja turun ke dunia jadi manusia. Buat siapa? Buat kita. Kita adalah makhluk Tuhan yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Dikatakan gini lagi, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada adik-adik, kepada kakak-kakak semua, bahwa Tuhan, Dia telah lahir untuk kita. Untuk apa? Mengampuni dosa kita. Dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni seluruh dosa kita. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi semua orang. Ayo adik-adik, ada satu tugas yang Tuhan berikan untuk kita semua. Untuk adik-adik yang di rumah, untuk kakak-kakak, untuk semuanya. Adik-adik harus menceritakan kepada semua yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman kita yang belum mengenal Tuhan, kita bilang, ayo, telah lahir Juru Selamat yang mengampuni dosa. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Ayo datang sama Tuhan. Yuk ke gereja. Ayo ibadah. Tuhan sayang sama kamu. Adik-adik jangan lupa loh ya. Ada satu tugas kita. Tugas yang harus kita lakukan. Yaitu menceritakan tentang Yesus sebagai Juru Selamat umat manusia. Dia tidak membedakan kasta baik itu laki-laki, perempuan, baik itu miskin atau kaya, baik itu masih kecil atau dewasa. Tugas kita sekarang, Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup kita, kita harus menceritakan tentang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi di Natal ini ya adik-adik ya, ingat ya, kita harus menceritakan Yesus Kristus, Tuhan sebagai Juru Selamat kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin adik-adik, semangat? Semangat ya, kita harus tetap semangat sampai nanti Tuhan datang kedua kali, banyak orang diselamatkan. Ingat tugas kita memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Demikianlah untuk firman hari ini. Yuk kita sama-sama bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kita sama-sama menceritakan tentang kasih Tuhan yang besar kepada manusia. Siapa yang mau di sini? Semua angkat tangan ya. Natal untuk Natal hari ini. Ingat, ceritakanlah Tuhan Yesus kepada semua orang. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Yo, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Begitu luar biasa Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami mau Tuhan menceritakan tentang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Mampukan kami, beri kami kasih, beri kami keberanian memberitakan Yesus Kristus kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan lahir di dunia ini mengasihi umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur kepadamu. Natal adalah
kami ini menjadi anak-anak yang menceritakan kasih Yesus kepada semua orang. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur